Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faryansyah Muhammad Primayanto, NIM 7311418132. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental dan teknikal PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Ya, ini merupakan portofolio saham saya yang akan dianalisis. Saya membeli saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan jumlah lot yang saya beli pada waktu itu 2 dengan harga rata-rata 4.200. Sekarang harga saat ini yaitu berjumlah 4.220, sehingga saya memiliki return sebesar 4.000. Jika dipresentasi returnnya yaitu sama dengan plus 0,48%. Selanjutnya, profil PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Bank Rakyat Indonesia atau BBRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang tersebar di Indonesia. BBRI sendiri didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wariatmadia pada tanggal 16 Desember 1895. Kantor pusatnya sendiri terletak di Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Saat ini, BBRI memiliki 19 kantor wilayah, 1 kantor inspeksi pusat, 19 kantor inspeksi wilayah, 462 kantor cabang domestik, 1 kantor cabang khusus, 609 kantor cabang pembantu, 984 kantor khas, dan 5.380 BRI unit. Visi dan misi BRI. Visi, menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Misinya, 1. Memberikan yang terbaik, 2. Menyediakan pelayanan yang prima, 3. Bekerja dengan optimal dan baik. Ya, selanjutnya ini merupakan highlight Bank BRI. Di situ terlihat bahwa laba Bank BRI mencapai 18,6 triliun di 2020. Aset Bank BRI sendiri bakalan tembus mencapai 1.512 triliun. Analisis fundamental. Analisis ekonomi, ya bisa dilihat dari tabel di atas. Menurut Bank Dunia, terkait pertumbuhan ekonomi di dunia termasuk Indonesia pada 2021, produk domestik bruto tanah air diprediksi tetap seperti proyeksi sebelumnya. Laporan terakhir Bank Dunia akhir tahun lalu, ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,4% pada 2021 dengan estimasi minus 2,2% pada 2020, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tetap positif. Nilai tukar, berdasarkan data Refinitiv di atas, rupiah pada perdagangan pada bulan April menguat 0,27% ke 14.560 rupiah atau per US dollar. Meski demikian, sepanjang pekan ini rupiah stagnan dan sebelumnya sudah melemah 8 pekan beruntun. Artinya, rupiah secara mingguan, rupiah sudah tidak pernah melemah dalam 9 pekan beruntun. Meski mampu menguat pada perdagangan hari ini, rupiah tetap membukukan satu rekor terburuk dalam lebih dari 5 tahun terakhir. Analisis industri. Yang pertama, dukungan pemerintah. Berdasarkan evaluasi, pemerintah kembali menempatkan dana dalam bentuk deposito kepada BRI sejak 25 September 2020 hingga 13 Januari 2021 dengan nominal 15 triliun rupiah. Artinya, dari selain memperpanjang penempatan yang senilai 10 triliun rupiah, BRI mendapatkan tambahan 5 triliun rupiah. Yang kedua, proyeksi 2021. BRI akan menjaga komposisi kredit UMKM minimal 80% tahun depan dan akan ditargetkan bergerak naik terus ke depannya sebagai bagian untuk mendorong pertumbuhan kredit UMKM. BRI juga akan fokus pada penyaluran kredit dengan skema penjaminan seperti KUR. Yang ketiga, tantangan. Terdapat 4 tantangan industri perbankan di BRI dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tantangannya ada 4 dari sisi data, yaitu sumber daya manusia, etika dan regulasi, serta riset dan inovasi. Analisis perusahaan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas BBRI untuk margin laba kotor cenderung naik,
di tahun 2017 yaitu sebesar 78,02, sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 87,59. Diikuti oleh pergerakan margin laba operasi yang juga ikut mengalami kenaikan di tahun 2020. Untuk margin laba bersih cenderung meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Analisis perusahaan yang kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas dari BBRI mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Itu terlihat dari rasio lancar mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 0,25 dan di tahun 2018 sebesar 0,24. Diikuti dengan rasio kas juga sedikit mengalami penurunan untuk tahun 2018. Selanjutnya, rasio yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas dari BBRI untuk perputaran total aset meningkat sangat tajam di tahun 2019 ke tahun 2020 dari minus 0,1 menjadi 0,06. Itu meningkat sebesar 1.129,76%. Rasio yang keempat yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas dari BBRI diproyeksikan dengan DER, di mana setiap tahunnya mengalami penurunan, namun untuk tahun 2020 kembali naik sebesar 13,43%. Untuk rasio hutang, sama halnya dengan DER, kembali naik di tahun 2020 sebesar 1,76%. Selanjutnya, analisis teknikal. Yang pertama, saya menggunakan indikator Moving Average atau MA dan Relative Strength Index atau RSI. Ya, bisa dilihat di situ. Berdasarkan indikator teknikal yang pertama, dilihat dari Moving Average atau MA50, pada bulan Februari harga menembus MA50 ke atas, yang artinya beli, sehingga saya melakukan pembelian pada harga 4.200, dan pada bulan Juni menembus MA50 ke bawah, yang artinya saya harus berpeluang untuk menjualnya. Indikator yang kedua adalah RSI, di mana pada bulan Februari memang belum mencapai area oversold sebesar 30,12, yang artinya berpeluang untuk membeli. Namun itu layak untuk dibeli karena dilihat dari grafiknya menuju ke area oversold. Dan untuk menjualnya, saya menunggu dulu sampai grafik menuju lebih dari area overbook sebesar 70,07 agar saya mencapai profit yang saya harapkan. Indikator selanjutnya yaitu indikator MACD dan stokastik. Indikator ketiga ini adalah MACD, di mana jika MACD pada bulan Februari lebih dari 0 atau bullish, merupakan sinyal yang untuk melakukan pembelian. Sedangkan pada bulan Juni, MACD kurang dari 0 atau bearish, yang artinya sinyal untuk menjual. Lalu indikator yang keempat yaitu stokastik, di mana indikator ini hampir mirip dengan indikator RSI, namun lebih banyak perpotongan garis yang bertemu, artinya lebih banyak sinyal jual dan belinya. Pada bulan Februari terjadi oversold sebesar 20,45, yang artinya sinyal untuk membeli, dan untuk bulan Juni terjadi overbought sebesar 80, yang artinya sinyal untuk menjual. Kesimpulannya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan salah satu bank milik pemerintah yang tersebar di Indonesia. Harga saham BBRI sebesar Rp4.200. Oleh karena itu, saham BBRI yang berada di posisi di atas 4.200 layak untuk dijual. Begitupun dengan harga yang di bawah harga saham tersebut, layak untuk dibeli. Dilihat dari segi fundamental dan teknikal, BBRI sangat baik untuk kita sebagai investor menanamkan modalnya dalam waktu yang cukup panjang. Karena jika dilihat dari tahun ke tahun, harga saham BBRI selalu naik, hampir 100% lebih.